Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Manaf, dosen program studi Teknik Elektro Universitas Jambi. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait salah satu mata kuliah pembangkit energi terbarukan dengan kode mata kuliah EEL 178. Pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA atau Delivery Interaction and Assessment yang berfokus pada Student Center Learning, Blended Learning melalui e-learning Unja. Diskusi kelompok peserta studi kasus. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah pembangkit energi terbarukan merupakan mata kuliah wajib konsentrasi bagi mahasiswa semester 7 yang mengambil konsentrasi sistem tenaga listrik pada program studi Teknik Elektro Universitas Jambi. Mata kuliah pembangkit energi terbarukan ini memiliki bobot SKS sebanyak 2 SKS selama 1 semester dengan teori dan asesmen terdiri dari studi kasus, tugas esai, portofolio, dan ujian tertulis. Bahasa pengantar yang digunakan dalam menyampaikan mata kuliah ini yaitu bahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang konsep energi terbarukan, berbagai jenis pembangkit listrik yang menggunakan sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, dan biomasa. Kuliah ini juga mencakup prinsip-prinsip konversi energi, desain sistem pembangkitan, analisis ekonomi, dan dampak lingkungan dari pembangkitan energi terbarukan. Adapun materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini pada semester ini, yang pertama yaitu pembangkit energi terbarukan, kemudian yang kedua konsep dan pengertian dasar energi dan energi terbarukan, kemudian yang ketiga regulasi bidang energi di Indonesia, kemudian yang keempat pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkitan termal energi surya, yang pertemuan 5 pemodelan pembangkitan listrik tenaga surya, kemudian yang keenam pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH, kemudian yang ketujuh konstruksi turbin atau kincir air, sistem konversi energi, serta debit air dari pembangkit PLTMH. Kemudian pada pertemuan 8 yaitu evaluasi dari pertemuan 1 sampai 7 atau disebut dengan ujian tengah semester. Kemudian pada pertemuan 9 dilanjutkan ke tahap mata kuliah berikutnya dengan judul pertemuan konversi biomasa sebagai sumber daya energi terbarukan. Kemudian pertemuan 10 membahas tentang prinsip dasar pembangkit energi, fuel cell, dan tidal power. Kemudian pada pertemuan ke-11 membahas aspek ekonomi dan lingkungan serta kelebihan dan kekurangan dari pembangkit energi baru terbarukan. Pada pertemuan 12 membahas pemanfaatan perangkat lunak dan analisis kelayakan dari pembangkit energi terbarukan. Pada pertemuan 13 membahas prinsip dasar dan metode audit energi, dan pada pertemuan 14 final tugas proyek 1 dan 2 yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian adapun capaian lulusan program studi atau CPL yang diharapkan dari mata kuliah ini, yang pertama adalah kemampuan mahasiswa menerapkan pengetahuan matematika, ilmu pengetahuan alam, dan atau material teknologi informasi dan keteknikan untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang prinsip teknik elektro. Kemudian CPL yang selanjutnya, kemampuan mahasiswa mendesain komponen, sistem, dan atau proses teknik elektro untuk memenuhi kebutuhan yang diharapkan di dalam batasan-batasan yang realistis, misalnya secara hukum, ekonomi, lingkungan, sosial politik, dan keselamatan keberlanjutan, serta mengenai dan memanfaatkan potensi sumber daya lokal dan nasional dengan wawasan global. Kemudian CPL yang berikutnya, kemampuan mahasiswa mendesain dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan serta menganalisis dan mengartikan data untuk memperkuat penilaian teknik elektro. Kemudian kemampuan mengidentifikasi, merumuskan, dan menganalisis dan menyelesaikan permasalahan di bidang teknik elektro. Kemudian CPL berikutnya, kemampuan menerapkan metode, keterampilan, dan piranti teknik yang modern yang diperlukan untuk praktik teknik elektro. Selanjutnya, kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya, yaitu sistem pembelajaran. Pada mata kuliah pembangkit energi terbarukan dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di dalam kelas maupun menggunakan Zoom sebagai tool web referensinya. Sedangkan untuk perkuliahan asinkronus dilakukan menggunakan aplikasi e-learning Universitas Jambi. Kemudian pembelajaran mata kuliah pembangkit energi terbarukan ini dilaksanakan selama 16 pekan dengan 7 pekan pemaparan materi dan kuis. Kemudian pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 sampai ke pertemuan 15 kembali pemaparan materi
Yang selanjutnya, ujian akhir semester dilaksanakan pada minggu ke-16. Evaluasi pembelajaran mata kuliah pembangkit energi terbarukan didapatkan dari 3 komponen, yaitu kuis interaktif, penugasan sebanyak antara 4-7 kali, baik secara individu maupun kelompok dengan rubrik penilaian disesuaikan dengan masing-masing jenis, tugas UTS yang dilakukan dengan memberikan soal isi kepada mahasiswa, serta UAS berupa studi kasus dengan rubrik yang digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa, serta mendapatkan materi di mata kuliah sistem tenaga listrik. Kemudian sistem penilaian yang digunakan pada mata kuliah pembangkit energi terbarukan ini terdiri dari pertama aktivitas partisipatif mahasiswa yang mana besaran penilaiannya adalah 10%. Kemudian yang kedua hasil case atau proyek kelompok mahasiswa sebanyak 50%. Kemudian yang ketiga penilaian kognitif yang mencakup penugasan berupa kuis, mid, ujian semester sebesar 40%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait mata kuliah pembangkit energi terbarukan ini untuk mahasiswa program studi S1 Teknik Elektro Universitas Jambi. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, amin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita masih diberi nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga bisa berkumpul rangka perkuliahan ya pada pertemuan kedua dari mata kuliah pembangkit energi terbarukan. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan siang semua? Sudah. Bisa kita mulai ya perkuliahannya? Sudah. Baik, hari ini kita akan membahas materi sesuai dengan judul mata kuliahnya pada pertemuan kedua, yaitu pembangkit energi terbarukan. Mana pada pertemuan pertama kita sudah sampaikan kemarin silabus tentang apa saja materi yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan. Ya, ini pada pertemuan kedua kita membahas materi tentang pembangkit energi terbarukan itu sendiri. Baik, sebelum kita masuk perkuliahan, kita absensi dulu. Jadi sesuai dengan ketentuan kita pada pertemuan pertama, bahwasanya kita tidak boleh terlambat ya, kurang dari 15 menit ya. Kalau lebih dari 15 menit sesuai dengan kesepakatan kita pada pertemuan sebelumnya tidak diperbolehkan masuk kelas lagi, maka gunakan absensi perkuliahan. Silakan di scan barcode-nya. Baik, sudah semua? Baik, sebelum kita masuk ke materi inti yang akan kita bahas tentang pembangkit energi terbarukan, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih tujuan kita mempelajari dari materi pembangkit energi terbarukan ini. Yang pertama yaitu mampu memahami tentang pembangkit energi terbarukan. Ya, nanti kita akan bahas apa saja pengertian dan konsep dari energi terbarukan. Yang kedua, harapannya kepada rekan-rekan mahasiswa setelah mempelajari materi ini yaitu mengetahui sumber pembangkit energi terbarukan. Nanti kita akan bahas apa saja sumber energi pembangkit dari energi terbarukan itu. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, mengetahui tantangan dan kendala pembangkit energi terbarukan. Ada yang tahu nggak apa itu pembangkit energi terbarukan? Silakan. Siapa yang menjawab? Saya Pak izin jawab. Ya, silakan Batur. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak telah mempersilahkan saya untuk menjawab pertanyaan. Pembangkit energi terbarukan itu adalah pembangkit yang memanfaatkan sumber daya dari alam seperti panas bumi, panas matahari, air, angin, bahkan biomasa, di mana sumber daya tersebut akan selalu ada dan berkelanjutan. Baik sekali jawabannya. Ada yang menambahkan? Silakan. Cukup. Oke, baik. Itu tadi ya, bahwa disampaikan pembangkit energi terbarukan itu adalah pembangkit yang dikenal juga sebagai pembangkit listrik ramah lingkungan. Ya, dimana kenapa disebut ramah lingkungan? Karena dia bersumber dari energi yang berasal dari alam, ya, yang dapat diperbarui secara berkelanjutan atau secara kontinu. Artinya sumber energinya tidak akan habis, ya. Energi terbarukan itu kenapa dia disebut dengan energi yang ramah lingkungan? Karena dia bersumber dari energi alam, artinya yang alami. Seperti nanti ada pembahasannya, seperti gambarnya ada dari angin ya, atau wind turbine atau kincir angin. Ya, kemudian ada PLTS. Nanti kita pada slide berikut kita bahas satu-satu. Nah, itulah yang disebut dengan pembangkit energi terbarukan. Dan saat ini pembangkit energi terbarukan itu udah mulai ya proyek-proyek pemerintahan membangun pembangkit energi terbarukan, karena sesuai dengan isu yang ada saat ini kita diminta isu globalnya mengurangi net zero emission ya. Kenapa? Karena sesuai dengan umur dunia saat ini
polusi udara itu sudah semakin tinggi, ya semakin meningkat di setiap harinya. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah berasal dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil, dan itu tidak baik untuk kesehatan kita dan alam sekitarnya. Ya. Berikutnya sumber pembangkit energi terbarukan. Nah, sumber pembangkit dari energi terbarukan itu ada solar power, ya. Yang pertama, nah pembangkit listriknya jenis adalah PLTS atau di pembangkit listrik tenaga surya. Nah, sekarang ini PLTS ini sudah banyak ya pembangunan yang telah dibuat oleh baik itu dari pemerintahan maupun pihak swasta. Salah satunya yang terbesar saat ini ada di PLTS Cirata ya, di Jawa Barat, itu yang paling besar. Jenis PLTS-nya adalah PLTS terapung. Di PLTS ini ada beberapa jenis ya, ada yang ground mounted, ada yang terapung, jenis penempatan atau peletakannya. Nah, dia berasal dari memanfaatkan sinar matahari. Kenapa sinar matahari ini atau solar power ini termasuk ke jenis pembangkit energi terbarukan? Karena dia tadi berasal dari sumber energi alam, di mana matahari itu tidak akan pernah habis ya untuk siang hari. Tentunya kalau malam hari kita nggak ada matahari ya. Ada matahari tapi untuk berbelanja. Jadi kalau matahari ini, kalau menurut kita analisis ya masing-masing, bahwasanya matahari itu semakin hari ya, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin panas ya, sama kita rasakan ini ya. Itu akibat apa? Salah satunya itu tadi penambangan di sisi bahan bakar fosil untuk pembangkit jenis fosil tadi, karena mengurangi dampak atau ekosistem di alam. Itu salah satu penyebab kenapa panas itu semakin hari semakin meningkat. Tentunya di setiap daerah, setiap provinsi, setiap wilayah itu berbeda-beda. Kemudian yang kedua ada wind turbine atau wind power ya. Ini pembangkit listrik tenaga angin ya, atau disebut juga dengan PLTPB ya. Tahu PLTPB? Apa itu PLTPB? Pembangkit listrik tenaga bayu ya. Bahasa kita itu PLTPB, bayu artinya angin ya. Nah, penggunaan angin untuk menghasilkan listrik ini disebut dengan sumber wind power. Nah, saat ini untuk di Indonesia sendiri belum begitu banyak ya proyek-proyek baik itu dari pemerintah atau swasta yang membangun jenis pembangkit dari PLTPB angin ini. Ya. Kemudian selanjutnya ada hydropower. Nah, hydropower yang tahu hydropower apa? Tenaga air. Ya. Hydropower ini adalah pembangkit listrik yang sumber energi dari air ya, atau kita sebut dengan PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, di mana dia memanfaatkan air sebagai sumber energinya. Kalau pada daerah-daerah atau desa-desa terpencil yang belum mendapatkan listrik dari PLN, itu banyak menggunakan pembangkit listrik tenaga mikrohidro, artinya PLTA yang persimininya gitu ya. Kalau pembangkit listrik tenaga air, kalau yang disebut PLTA itu kapasitasnya besar. Nah, kalau PLTMA kecil ya, atau persimininya tadi dari PLTA disebut dengan PLTMA, pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Itu banyak dibangun di tempat-tempat yang jauh dari jaringan listrik PLN. Kemudian ada geothermal power. Ini sumber energinya ada berasal dari energi panas bumi ya. Kalau di sekitaran kita itu sepertinya belum ada pembangkit ini ya. Tapi secara global di Indonesia sudah beberapa pembangkit yang bersumber dari energi panas bumi, di mana sistem kerja itu panas dari bumi itu kita manfaatkan gitu ya. Ya lebih kurang untuk prosesnya sama dengan pembangkit listrik termal, artinya yang mengkonversi energi panas nanti yang memutar turbin sehingga menghasilkan listrik pada generator. Terus yang terakhir adalah biomasa energi. Nah, ada yang tahu biomasa itu apa? Apa bedanya kira-kira dengan geothermal? Nah, kalau geothermal itu berasal dari bumi, panas bumi. Nah, kalau biomasa itu berasal dari organik ya, bisa dari kotoran hewan, dari sistem dikompos gitu ya, atau ditumpuk atau diapain gitu, atau bisa juga dari sampah-sampah gitu ya, yang banyak sekarang itu dimanfaatkan dari kotor hewan gitu. Ini energi biomasa ini adalah energi dari biomasa organik. Contoh yang terurai apa?
sampah, daun ya, ranting dan sebagainya ya. Ya kotoran hewan itu bisa terurai juga ya. Kalau bisa terurai gawat kita. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Cukup? Oke, kita lanjut. Nah ini ada beberapa manfaat. Tentunya yang paling penting dari pemanfaatan energi terbarukan adalah mengurangi emisi. Tadi telah disampaikan ya tentang isu global tentang net zero emission. Di mana energi terbarukan ini membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Di mana pentingnya menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Dan yang ketiga, energi terbarukan itu berdampak positif pada pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, yang pertama mengurangi emisi energi terbarukan. Kenapa? Dia tidak menimbulkan emisi, hampir tidak menimbulkan emisi. Mungkin ada tapi sedikit gitu ya, dibanding dengan emisi yang ditimbulkan oleh pembangkit energi berbahan bakar fosil tadi. Nah, kemudian menjaga sumber daya alam untuk keberlanjutan. Kita tidak merusak alam, gitu ya. Contohnya PLTS tadi, kita hanya memanfaatkan mataharinya, kita tidak sampai merusak mataharinya. Kita hanya memanfaatkan panasnya yang selama ini kita tidak memanfaatkan, hanya bermanfaat untuk menjemur pakaian ya. Kemudian dia berkelanjutan, gitu ya. Tidak akan ada habisnya. Jadi sampai tadi bahwa sinar matahari itu tidak akan ada redupnya di siang hari. Ya, kalaupun ada redup di tempat kita, di tempat lain masih panas. Nah, redup itu kenapa? Karena mungkin terlindung dari awan, faktor cuaca dan faktor alam lainnya. Ya. Kemudian dampak positifnya terhadap pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi, di mana dengan adanya pembangkit energi terbarukan ini tentunya membuka lapangan pekerjaan, dan tentunya dengan ada pekerjaan pertumbuhan ekonomi kita meningkat. Ya. Kemudian ini tantangan dan kendala. Ada beberapa tantangan dan kendala dalam membangun atau membuat sebuah proyeksi tentang pembangkit energi terbarukan. Pertama, ketidakstabilan pasokan energi. Contohnya energi surya, energi angin itu terkendala atau tantangannya adalah oleh faktor alam. Misalnya pembangkit energi terbarukan jenis PLTS tadi yang berdasar dari surya atau matahari. Nah, kalau musim hujan, kalau musim cuacanya redup ya, kadang-kadang kan kita dalam sehari itu panasnya cuma beberapa jam gitu ya, dimana rata-rata titik panas kita di Indonesia ini 5-6 jam gitu ya, yang panas maksimalnya. Nah ini tantangannya. Nah, untuk mengatasi tantangan itu apa yang kita buat? Salah satunya menyimpan energi, dimana jenis pembangkit energi tenaga surya atau PLTS itu ada yang sistemnya off grid, ada yang on grid. Nah, kalau yang on grid dia terhubung ke jaringan yang ada. Tabelnya adalah PLN ya yang mau kita gunakan. Kalau dia off grid dia tidak terhubung ke pembangkit jenis lainnya, tapi disimpan, bisa disimpan energinya. Tentunya dengan skema atau sistem PLTS-nya itu sendiri. Nah, itu tantangan kita dalam membangun pembangkit energi terbarukan. Kemudian penyimpan energi. Tadi untuk saat ini pembangkit energi terbarukan itu yang banyak disimpan energinya adalah jenis PLTS. Ya, kalau jenis lainnya sudah ada juga yang nyimpan. Nah, kendala dan tantangannya adalah dalam sistem penyimpanan, di mana baterai itu ada batas atau lifetime-nya ya, waktu mampu menyimpan energi listriknya. Misalnya kita cas full hari ini, belum tahu sebulan ke depan bisa kita gunakan, dia akan hilang sendiri. Nah, itu tantangan yang kedua, karena dalam penyimpanan energi, kalau dia sistem fosil, dia energi nggak tersimpan, langsung dimanfaatkan, digunakan saat itu juga. Karena ini sumber dari alam ya, yang berkelanjutan, kita bisa menyimpan energinya. Tantangan dan kendalanya dalam sistem penyimpanannya. Itu tadi, kalau kita cas full hari ini tidak bisa disimpan untuk waktu atau jangka yang lama, paling 2 hari 3 hari ke depan itu walaupun kita tidak gunakan energi sudah berkurang, walaupun tidak habis gitu ya. Nah ini tantangan, ini PR buat rekan-rekan semua. Kalau nanti ada yang tertarik ya membuat sistem penyimpanan untuk tugas akhirnya, boleh, sangat bermanfaat saya rasa ya, bermanfaat untuk pembangkit energi terbarukan ini. Nah ini kendala kedua. Kendala yang ketiga itu biaya investasi awal cukup tinggi, dimana misalnya kita dalam membangun sebuah pembangkit PLTS yang skalanya tidak sebesar energi yang dibangkitkan oleh
energi fosil itu terutama kita harus mempunyai lahan yang besar. Misalnya kita bangun yang sistem ground mounted atau di atas tanah, mana untuk membangkitkan 1 megawatt peak ya, 1 watt PLTS itu adalah peak ya, ada kodenya peak MWP gitu, megawatt peak. Nah, untuk mendapatkan energi 1 megawatt peak itu kita lebih kurang membutuhkan lahan 1 hektar. Tapi saat ini untuk PLTS sendiri sudah banyak modul suryanya yang berukuran besar ya. Kalau dulu 100 WP pengusaha 200, sekarang itu udah ada yang 700-an. Nah, mungkin kedepannya untuk membangkitkan 1 megawatt peak itu tidak membutuhkan lahan yang lebih kurang 1 hektar, mungkin bisa lebih kecil dari itu. Nah, itu tantangannya. Kemudian biaya lainnya seperti inverter, sistem penyimpanan tadi, karena satu aki itu lebih mahal dari 1 modul pansurya kalau di segi PLTS. Terutama di biaya penyimpanan ini yang sangat besar dalam pembangunan investasi awal dalam membangun pembangkit energi terbarukan. Nah, ini tantangan yang harus kita sama-sama ketahui. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kemudian pengaruh positif energi terbarukan terhadap lingkungan. Ada beberapa poin penting yang saya masukkan di slide ini tentang dampak positif ya, atau pengaruh positif terhadap lingkungan dari pembangunan pembangkit energi terbarukan. Yang pertama, reduksi emisi gas rumah kaca. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian yang kedua, pengurangan polusi air. Apa nih yang maksud dengan pengurangan polusi air? Aktivitas tambang tadi Pak. Aktivitas tambang, terus buang limbah, terus ya kalau energi fosil yang seperti Iqbal sampaikan bahwa dengan menambang, membuka lahan tambang yang begitu luas, otomatis mengurangi polusi air karena air itu berasal dari pohon-pohon. Kalau pohon ditumbang, otomatis airnya berkurang. Atau mencemari lingkungan, air yang dulu jadi sekarang sudah kotor, tidak bisa dimanfaatkan baik itu oleh manusia dan hewan-hewan sekitarnya. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas udara. Ini apa kira-kira maksud peningkatan kualitas udara dengan pembangkit energi baru? Karena emisi gas buang itu berkurang Pak. Ya benar. Ada yang lain? Silakan. Menambahkan? Cukup ya. Jadi peningkatan kualitas udara seperti yang Iqbal sampaikan bahwa dengan kita membangun pembangkit energi terbarukan, artinya kita mengurangi polusi yang ditimbulkan atau disebabkan oleh pembangkit energi konvensional atau fosil. Kemudian PLTS juga yang nggak ada hubungannya dengan pencemaran lingkungan dari sisi kualitas udaranya. Begitu juga dengan PLTMH. Kemudian konservasi sumber daya alam. Nah, ini bisa jelaskan? Mungkin Pak, sumber daya alamnya dimanfaatkan buat pembangkit tadi Pak, seperti angin dan seperti cahaya matahari bisa kita konversi dari pembangkit gitu Pak. Oke, ada yang lain? Konservasi sumber daya alam. Bisa menambahkan Lupi? Mungkin untuk melindungi Pak sumber daya alam Pak. Oke, ada yang lain? Lagi ada lagi? Menghemat mungkin Pak. Menghemat ya. Ya, jadi yang dimaksud konservasi sumber daya alamnya adalah kita perbaharui, tidak mengurangi kualitas alam gitu ya. Jadi konservasinya itu kita tidak menimbulkan dampak terhadap alam gitu ya. Dari bentuk dan rupanya dari alam tersebut. Kalau fosil tadi kita nambang gitu ya. Nah, bahkan di sini kalau dia sumber biomasa tadi, bahkan kita bisa memanfaatkan dari pepohonan gitu ya. Mungkin kita tanam dulu gitu ya. Nah, pohonnya nanti sudah bisa panen, kita memanfaatkan baik mulai dari akar nanti segala macam untuk proses pembangkitan biomasa. Kemudian selanjutnya lanjutannya perlindungan ekosistem. Tahu ekosistem? Saya tahu ya. Apa ekosistem? Ekosistem Suatu kesatuan yang di alam yang saling terkait terhubung gitu Pak. Oke. Baik, Yang membutuhkan gitu ya. ya, Ya, terus ada lagi. Artinya dengan kita membangun pembangkit energi terbarukan, kita tidak merusak ekosistem. Seperti yang Pak Toro bilang tadi, bahwa ekosistem itu adalah satu kesatuan dari alam itu sendiri. Ya. Kemudian yang keenam, kehilangan kehidupan satwa liar yang lebih sedikit. Nah, kalau kita terus-menerus memanfaatkan pembangkit energi dengan berbahan bakar fosil, tentunya tempat tinggal ya dari satwa, baik itu satwa liar maupun yang tidak liar ya, yang berbahaya tidak berbahaya itu sudah berkurang. Ya, misalnya kita ketahui bahwa tambang itu membutuhkan lahan yang besar ya. Di situ banyak hewan-hewan misalnya, mulai dari hewan buas sampai
jenis reptil lainnya. Kalau kita terus-menerus ke depannya untuk melakukan penambangan bahan bakar fosil itu, tentunya hewan-hewan atau satwa liar kita itu punah. Kenapa punah? Dia tidak ada tempat tinggal lagi, tidak ada tempat makan, tempat berlindung. Karena rumah kehidupan mereka itu adalah di alam gitu ya. Kalau dibawa ke petang masuk dia. Ya, nanti dia minta pisah harga. Kemudian yang terakhir, pengurangan risiko bencana alam. Ada yang bisa jelaskan maksudnya apa? Mungkin Pak bencana seperti longsoran, banjir, bagaimana pemakaman itu tadi Pak. Oke, baik. Kalau di segi tambang ya, Iya, Pak. ya. Terus ada yang tambahkan lagi. Apa yang dikira? Yang dimaksud pengurangan risiko bencana. Jadi yang ketujuh, mengurangi risiko bencana. Nah, dengan adanya kita membangun pembangkit energi terbarukan, kita bisa mengurangi apa yang disampaikan oleh Mira tadi, mengurangi risiko yang diakibatkan oleh alam. Ya, misalnya dengan tadi kita membuka lahan tambang yang luas, pohon-pohon yang sebelumnya menghasilkan air sekarang sudah tidak ada, dia malah tidak bisa menahan air. Karena kalau ketika banjir tidak ada lagi yang menyerap ya atau yang menghalangi banjir tersebut, maka itu bisa menimbulkan bencana. Ada pertanyaan sampai di sini? Sebelum kita lanjut pertanyaan, kita lanjut slide berikutnya. Ini contoh pembangkit energi terbarukan. Ini contoh ya, ini beberapa contoh aja gitu ya. Nah, ada pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Tadi saya sampaikan ya, yang banyak dibangun di daerah-daerah terpencil yang belum teraliri oleh listrik. Nah, yang kedua PLTPB. Ingat PLTPB tadi apa? Listrik tenaga banyu atau energinya berasal dari energi angin. Yang ketiga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Ini sumber energinya berasal dari matahari. Ya. Kemudian ada beberapa jenis pembangkit seperti biomasa, gitu ya, biogas. Kalau biogas itu disebut juga dengan PLTPP. Di sini yang terdekat dengan kita itu ada di Sumatera Barat. Ada rata-rata biogas itu berada di dekat pegunungan atau di dataran tinggi karena dia berasal dari gas alami ya, yang ditimbulkan oleh magma. Magma itu adalah batu-batuan di gunung ya, yang panas di dalam kerak bumi kemudian menimbulkan gas. Kemudian gas itu yang dimanfaatkan. Kemudian ada biomasa tadi, itu bisa kita buat sendiri komposisi yang misalnya dari bahan-bahan organik yang dari sampah. Kemudian jenis sampah itu kita pilah ya, seperti sampah plastik atau jenis lainnya, itu bisa kita manfaatkan untuk pembangkit jenis biomasa. Yang terakhir ya, ini dari saya ya, tentang pembangkit energi terbarukan. Mari kita selamatkan masa depan dunia. Kenapa? Karena dengan membangun pembangkit energi terbarukan, salah satunya kita tadi sudah kita bahas, bisa mengurangi polusi udara, kemudian mengurangi risiko bencana alam. Ya, ini kenapa kita harus menerapkan atau membangun kedepannya pembangkit energi terbarukan. Oke, untuk berikutnya, pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang materi wind turbine. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke pembangkit atau jenis-jenis pembangkit energi terbarukan. Nah, nanti pada pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang materi wind turbine atau turbin angin ya, atau disebut dengan energi angin atau singkat PLTPB tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, tugas pada pertemuan berikutnya itu akan saya berikan secara tugas individu, di mana tugasnya tidak susah. Kalian cukup mencari sumber energi pembangkit energi terbarukan selain 5 sumber yang saya sebutkan tadi. Tadi ada surya, hidropower, kemudian ada wind turbine, kemudian ada biogas, biomasa. Nah, tugas individu kalian nanti akan saya tanya di pertemuan berikutnya minggu depan, jenis pembangkit listrik selain 5 hal tersebut. Mungkin itu perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan dengan materi wind turbine atau pembangkit listrik tenaga angin. Jika tidak ada pertanyaan ya, saya tutup perkuliahan pada pertemuan hari ini. Sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.